Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Mutamam, Magister of Education, sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan membahas mengenai aspek keuangan di dalam kewirausahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizka Akmalia dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120046. Di sini saya akan membahas tentang aspek keuangan di dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama di sini itu ada pendahuluan. Keberhasilan perusahaan lazimnya dilihat sampai sejauh mana usaha tersebut memberikan keuntungan bagi wirausahawan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bisa jadi merupakan indikator keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dan tentunya sebagai pertanda keberhasilan perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Nah, namun perlu diingat bahwa keuntungan yang diperoleh sebagai kinerja hasil keuangan merupakan konsekuensi atau dampak dari kinerja proses dan kinerja hasil aspek-aspek lain yang meliputi aspek pemasaran, produksi, pengendalian dampak ke lingkungan, serta organisasi dan manajemen. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui apakah perusahaan yang dirancang akan memberikan keuntungan, maka aspek keuanganlah perlu pula untuk dirancang dan dikembangkan. Lalu di samping itu, rancangan aspek keuangan akan menggambarkan prospek usaha yang sedang dirancang maupun yang akan dirancang ke depannya. Terutama dari sisi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan investasi yang ditanamkan oleh wirausahawan. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu kebutuhan modal perusahaan. Nah, dalam memulai sebuah bisnis tentunya dibutuhkan modal berupa uang tunai atau uang kas yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di masa praoperasi dan masa komersial sebagaimana yang telah dirancang pada pembelajaran sebelumnya. Persoalan yang sering dihadapi oleh calon wirausahawan adalah kesulitan dalam memperoleh modal awal yang akan diinvestasikan untuk mewujudkan perusahaan yang telah dirancangnya. Nah, di sini lalu selanjutnya yaitu ada model investasi dan model kerja. Modal kerja di sini ada macam-macam modal dan modal itu dibagi menjadi dua yaitu modal investasi dan modal kerja. Model investasi sendiri adalah model yang digunakan untuk pengadaan dan perbaikan sumber daya yang meliputi harta tetap perusahaan, seperti pembelian lahan dan bangunan, peralatan dan mesin produksi, alat transportasi, perekrutan dan seleksi tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya semua biaya yang dikeluarkan selama perusahaan sebelum beroperasi dapat digolongkan ke dalam model investasi ini. Sepanjang biaya tersebut terikat dalam harta tetap perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yaitu kurang dari 1 tahun. Nah, selama masa terikatnya modal tersebut pada harta perusahaan, maka modal tersebut tidak dapat dicairkan kembali tanpa mengganggu jalannya operasional perusahaan. Di sini dijelaskan bahwa besar kecil kebutuhan modal investasi perusahaan sangat tergantung dari bentuk dan ukuran perusahaan, serta bidang usaha yang dikelolanya.
Nah, kebutuhan modal investasi bagi perusahaan kecil tentu akan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan modal investasi bagi perusahaan menengah dan besar. Jadi, misalkan perusahaan kecil itu kebutuhan investasinya itu lebih sedikit, dan modal investasi perusahaan besar itu berbeda dengan modal investasi yang lebih kecil. Jadi pengeluaran modal perusahaan yang lebih besar akan berpengaruh di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dari sisi bidang usaha, secara umum dapat dikatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan relatif tidak banyak membutuhkan modal investasi. Perusahaan perdagangan cenderung tidak membutuhkan lahan dan bangunan yang luas, bangunan pabrik, mesin, dan peralatan untuk sarana operasional perusahaan sehari-hari. Berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan atau industri, manufaktur, jasa angkutan, perhotelan, dan lainnya yang membutuhkan modal investasi yang cukup besar. Nah, perlu diketahui karena modal investasi terikat pada harta tetap perusahaan, maka perputaran modal investasi dari uang tunai menjadi uang tunai kembali dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan pengembaliannya juga berangsur-angsur dalam bentuk penyusutan. Oleh karena itu, jumlah modal yang diinvestasikan jumlahnya tidak tetap selama periode investasi atau selama umur ekonomis penggunaan aktiva tetap tersebut. Jumlah modal yang terikat dalam harta tetap tersebut akan berangsur-angsur berkurang sesuai dengan metode perhitungan penyusutan yang digunakan. Setelah umur ekonomisnya berakhir, maka nilai buku harta tetap tersebut menjadi 0. Nah, selanjutnya setelah modal investasi ada modal mohon maaf, ini masih modal investasi tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya itu ada modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Nah, seperti biaya untuk pembelian bahan, pembayaran upah atau gaji, tenaga kerja, biaya sewa, biaya pemasaran, dan sebagainya. Modal kerja yang dialokasikan untuk membiayai operasional perusahaan tersebut diharapkan akan menjadi kembali uang tunai atau biasa disebut dengan uang kas dalam waktu yang singkat melalui proses penjualan produk, dan uang tunai yang telah masuk ke perusahaan selanjutnya dimanfaatkan lagi untuk membiayai operasional perusahaan selanjutnya. Nah, dengan demikian modal tersebut akan terus berputar setiap periode selama perusahaan tersebut berjalan. Perlu diketahui, jika modal investasi terikat pada harta tetap perusahaan, modal kerja ini terlihat sebagai modal yang terikat dengan dalam harta lancar perusahaan dan disebut sebagai modal kerja keseluruhan. Namun demikian, sebagian dari harta lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, seperti membayar uang kepada pemasok, membayar uang gaji, membayar utang pajak, dan sebagainya. Oleh karena itu, besarnya modal kerja yang bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan adalah selisih antara harta lancar dengan utang lancar. Modal yang benar-benar dapat digunakan ini disebut modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja dapat bertambah atau berkurang seperti tercermin tersendiri pada unsur-unsur harta lancar dan utang lancar. Modal kerja yang bertambah melebihi kebutuhannya akan nampak pada gejala menumpuknya persediaan, pembengkaknya piutang dan kas, yang berarti bertambahnya dana yang menganggur dan tentunya akan mengganggu kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba atau yang biasa disebut dengan profitabilitas di dalam perusahaan. Sebaliknya,
Kekurangan modal kerja akan nampak pada gejala perusahaan tidak mampu membeli bahan dan membayar upah atau gaji tenaga di dalam waktu yang tepat, yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas dan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, pemusatan dana untuk dimanfaatkan sebagai modal investasi dan modal kerja dalam memulai dan menjalankan perusahaan perlu direncanakan kebutuhannya. Apabila dana pribadi tidak mencukupi dalam membiayai segala kebutuhan dalam memulai dan menjalankan perusahaan, maka dibutuhkan sumber dana dari pihak lain dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, setelah membahas tentang pengertiannya dan definisi, sekarang ada berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagai wirausahawan yang baru akan merintis perusahaan, setidaknya ada 3 cara untuk yang ditempuh di dalam memulai suatu bisnis. Yang pertama itu menggunakan modal sendiri atau mengumpulkan uang yang bersumber dari keluarga, teman, atau sahabat. Apabila perusahaan dapat beroperasi dengan modal seadanya, tanpa modal besar yang longgar, maka untuk tetap berjalan hingga perusahaan memberikan keuntungan, seringkali wirausahawan harus berhemat di segala bidang kehidupannya. Dengan demikian, cara ini mungkin menuntut taraf hidup asal tidak mati kelaparan bagi wirausahawan yang bersangkutan untuk menggerakkan segala dana demi jalannya perusahaan yang telah dirancang. Cara ini mungkin agak berat dan menegangkan, tetapi kadang-kadang inilah cara satu-satunya yang dimiliki tanpa adanya pilihan lain. Lalu yang kedua, mengajukan permohonan kredit kepada lembaga perbankan atau non-bank dapat menjadi alternatif lain jika modal sendiri tak mencukupi. Nah, pada cara yang kedua ini, hanya saja pengajuan permohonan kredit kepada lembaga keuangan tersebut membutuhkan jaminan atas terbayarnya kembali kredit beserta bunganya. Mungkin juga pihak lembaga keuangan akan ragu memberikan kredit secara cuma-cuma. Tetapi kadang-kadang inilah cara memberikan kredit secara cuma-cuma tanpa ada bunganya. Mungkin juga pihak lembaga itu akan ragu karena perusahaan yang dikelola dianggap belum berpengalaman karena baru akan dirintis mulai dari nol. Lalu yang terakhir itu meminta kapitalis penanaman modal. Sebagai investor dapat pula menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Di sini jelaskan bahwa salah satu keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan cara yang ketiga ini, cara yang terakhir, yaitu kemungkinan besarnya jumlah modal yang akan diperoleh lebih besar dibandingkan dengan memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Bahkan, wirausahawan tidak perlu membayar angsuran dan bunga terhadap modal yang digunakan tersebut. Namun dengan demikian, dengan memanfaatkan modal dengan cara ini bisa jadi sebagian perusahaan harus dilepas sebagai bagian dari sisi penanaman modal tersebut. Memang kedengarannya berat merelakan sebagian perusahaan hanya untuk memperoleh modal. Namun ini masih lebih baik daripada kepemilikan perusahaan sepenuhnya di atas kegagalan menjalankannya karena kekurangan modal. Nah, berdasarkan cara yang dapat ditempuh dalam memperoleh modal tersebut, maka sumber modal dapat dibedakan atas sumber modal dari dalam dan sumber modal dari luar. Yang pertama itu penjelasan mengenai sumber modal dari dalam, yaitu modal yang diperoleh dari dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan atau merupakan kekuatan sendiri dari wirausahawan. Jika perusahaan sudah beroperasi, sumber dana ini dapat berasal dari laba cadangan dan laba ditahan.
Di samping itu dapat pula berasal dari cadangan penyusutan harta tetap yang untuk sementara belum digunakan untuk mengganti harta tetap yang telah lama. Yang biasa disebut dengan pendanaan intensif. Jenis modal yang bersumber dari dalam ini sedapat mungkin diperbesar porsinya dari waktu ke waktu, karena sesungguhnya modal jenis inilah yang menjadi equity perusahaan. Lalu kelebihan dari sumber modal dari dalam ini, yang pertama dapat digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Lalu tidak ada kewajiban mengembalikan angsuran dan bunganya. Lalu kekurangan yang jika menggunakan sumber modal dari dalam ini itu ada jumlah modal yang tersedia kecil dan sangat terbatas, lalu kerugian ditanggung sendiri, lalu yang terakhir wirausahawan kadang dihadapkan pada pilihan digunakan untuk konsumtif atau digunakan untuk kegiatan produktif dalam perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada sumber modal dari luar. Pengertian dari sumber modal dari luar ini merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan dan diperoleh dari kreditor seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank, serta dapat pula berasal dari pemasok atau dari penanam saham. Kelebihan jika menggunakan sumber modal dari luar ini, itu yang pertama jumlah modal yang tersedia tidak terbatas, lalu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Lalu kekurangan dari sumber modal dari luar ini, yang pertama itu adanya kewajiban mengembalikan uang yang sudah dipinjam, lalu adanya beban bunga, tentunya jika telat membayar utang tersebut, maka akan terdapat bunga-bunga yang semakin menumpuk. Lalu yang ketiga ada diperlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari wirausahawan oleh sumber modal itu. Lalu selanjutnya ini ada penerapan akuntansi di dalam perusahaan. Peranan akuntansi saat ini semakin didasari oleh para wirausahawan sebagai alat bantu terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan dalam perusahaannya, serta melancarkan tugas-tugas manajemen yang khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan yang biasa disebut dengan planning dan pengawasan yang disebut dengan controlling. Nah, perlu diketahui, akuntansi sering disebut juga sebagai bahasa bisnis, atau mungkin akan lebih tepat jika disebut dengan bahasa pengambilan keputusan. Semakin dikuasai bahasa ini, yaitu bahasa bisnis, semakin baik pula penanganan berbagai aspek keuangan di dalam perusahaan. Nah, definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan sudut proses kegiatannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akuntansi ditinjau dari sudut pandang. Tentunya tadi sudah disebutkan bahwa akuntansi ditinjau dari sudut pandang itu dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang pemakai dan sudut pandang dari kegiatannya. Lalu apa sih definisi dari sudut pandang pemakai? Sudut pandang pemakai yaitu sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berada di dalam perusahaan. Tentunya informasi yang diperlukan di dalam perusahaan itu, yang pertama itu ada membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh wirausahawan. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban perusahaan kepada para investor, kreditur, bahan pemerintah, dan sebagainya. Nah, dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi diselenggarakan dalam satu organisasi, umumnya perusahaan, berarti perusahaan umum, sehingga informasi yang dihasilkan adalah informasi tentang organisasi tersebut. Lalu informasi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan,
Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan intern, organisasi oleh wirausahawan, dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditur. Nah, bila ditinjau dari kegiatannya sendiri, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan di dalam suatu organisasi. Nah, definisi ini sendiri menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya, akuntansi itu harus membahas atau mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil, lalu memproses atau menganalisis data yang relevan, lalu selanjutnya mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, teman-teman semua, bagi wirausahawan tersendiri untuk mengendalikan kinerja keuangan perusahaan, biasanya terdapat dua informasi penting yang dibutuhkan dalam setiap saat atau periode tertentu, yaitu besarnya harta perusahaan dan besarnya rugi atau laba yang diperoleh. Nah, informasi ini sangat penting digunakan untuk yang pertama mengetahui berapa jumlah modal yang telah diinvestasikan dalam perusahaan, lalu yang kedua mengetahui perkembangan atau maju mundurnya perusahaan, lalu yang ketiga sebagai dasar untuk perhitungan pajak, lalu yang keempat bahan untuk mengajukan permohonan kredit kepada perbankan atau pihak lain, lalu yang kelima dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh dalam perusahaan, lalu selanjutnya menarik para peminat saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Nah, untuk memperoleh informasi-informasi tersebut, maka wirausahawan harus menyelenggarakan catatan yang teratur mengenai transaksi-transaksi apa saja yang terjadi dan sedang terjadi dalam perusahaannya. Transaksi yang dimaksud adalah peristiwa-peristiwa dalam perusahaan yang bersifat keuangan atau finansial. Selanjutnya itu ada aturan prinsip akuntansi. Nah, agar dapat bermanfaat, maka informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima secara umum. Terdapat beberapa aturan prinsip akuntansi, di antaranya ialah yang pertama itu konsep entitas atau kesatuan usaha, bahwa suatu perusahaan atau bagian dari perusahaan yang berdiri sendiri terpisah dari organisasi atau individu lain. Terdapat garis pemisah yang tegas antara kesatuan usaha itu sendiri yang satu dengan yang lain atau dengan pemiliknya sebagai pribadi. Kejadian keuangan yang menyangkut suatu kegiatan usaha tidak boleh dicampur dengan kesatuan usaha yang lain atau dengan pemiliknya sendiri. Lalu yang kedua di sini ada prinsip objektif. Nah, maksud dari prinsip objektif yaitu maksudnya catatan-catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang dipercaya sehingga laporan menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Data yang bisa dipercaya di prinsip objektivitas ini ialah yang bisa diverifikasi atau diperiksa kebenarannya. Oleh karena itu, catatan akuntansi harus didasarkan pada informasi yang berawal dari kegiatan yang didokumentasikan dalam bentuk bukti yang objektif.
Lalu yang terakhir itu ada prinsip cost atau biasa disebut dengan prinsip biaya. Prinsip ini menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Meskipun pembeli tahu bahwa harga mungkin masih bisa ditawar, tetapi barang atau jasa yang dibeli akan dicatat dengan harga yang sesungguhnya, disepakati dalam transaksi yang bersangkutan. Nah, yang perlu dipahami oleh seorang wirausahawan yang ingin menerapkan akuntansi dalam perusahaannya adalah bahwa jumlah harta yang dimiliki perusahaan selalu sama dengan hak perusahaan atas harta itu. Dalam hubungannya dengan perusahaan, sumber sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, maka harta perusahaan dapat berasal dari pemilik perusahaan yang disebut dengan modal dan pinjaman dari luar yang disebut kewajiban atau utang. Jika perusahaan hanya memanfaatkan harta yang berasal dari wirausahawan sendiri tanpa menggunakan pinjaman, maka keadaan ini dapat dinyatakan dengan persamaan harta sama dengan modal. Jika perusahaan memanfaatkan harta yang selain berasal dari wirausahawan sendiri, juga memperoleh pinjaman untuk menutupi kekurangan modalnya, maka keadaan ini dapat dinyatakan dengan persamaan harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Hubungan ketiga komponen tersebut antara harta, kewajiban, dan modal mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang menjadi tolak ukur kesehatan keuangan perusahaan. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, sebagaimana fungsi utama akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan periodik untuk kepentingan internal perusahaan, wirausahawan, dan eksternal perusahaan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak lain. Nah, laporan keuangan utama yang dihasilkan proses akuntansi adalah neraca dan laporan rugi laba. Selain kedua laporan utama tersebut, maka pada pembelajaran ini disajikan pula laporan arus kas, cash flow statement, yang menyajikan informasi menerima dan pengeluaran kas sebuah perusahaan dan suatu periode. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca. Di sini ada pengertian neraca terlebih dahulu. Neraca atau balance sheet, atau sering juga disebut dengan laporan posisi keuangan, merupakan suatu daftar yang menggambarkan harta, kewajiban, dan modal yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, umumnya pada akhir tahun. Oleh karena itu, neraca sendiri memuat tentang kelompok harta yang biasa disebut di dalam perusahaan dinamakan dengan aset. Lalu yang kedua ada kelompok utang dan modal. Karena jumlah harta yang dimiliki perusahaan selalu sama dengan hak perusahaan atas harta itu, maka neraca harus seimbang sesuai dengan persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Lalu selanjutnya itu ada harta. Harta itu biasa disebut dengan aktiva atau aset. Yang pertama itu ada harta lancar. Harta lancar itu setiap harta perusahaan yang digunakan pada operasi perusahaan dalam jangka waktu relatif singkat, tidak lebih dari 1 tahun,
atau dengan kata lain perubahan dari uang tunai menjadi barang dan kembali menjadi uang tunai tidak lebih dari 1 tahun. Kata lancar sendiri itu meliputi ada uang tunai, wesel tagih, piutang dagang, persediaan keperluan toko, dan persediaan keperluan kantor. Penjelasan dari uang tunai atau cash yaitu meliputi uang dalam kas maupun rekening giro di bank dan harta lain yang dapat disamakan dengan uang kas seperti cek, mata uang asing, dan sebagainya. Lalu ada wesel tagih, yang dimaksud dengan wesel tagih itu ialah piutang dengan surat perjanjian khusus yang menerangkan bahwa perusahaan akan menerima sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu juga. Wesel tagih ini dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau dijual kepada bank. Lalu piutang dagang, apa sih yang dimaksud dengan piutang dagang? Nah, piutang dagang itu sendiri seringkali sebuah transaksi yang dinamakan dengan piutang dagang, yaitu seringkali transaksi-transaksi dagang tidak memungkinkan dilakukan secara tunai sehingga penjualan barang atau jasa akan ditimbulkan oleh piutang dagang. Lalu persediaan barang dagangan atau merchandise inventory meliputi semua barang yang dibeli atau yang diproduksi untuk dijual kembali. Lalu selanjutnya itu ada pembayaran di muka, prepaid. Seringkali sebuah transaksi mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menikmati manfaat dari apa yang dibeli. Nah, keadaan ini menimbulkan pembayaran di muka seperti premi asuransi, sewa, dan sebagainya. Lalu persediaan keperluan toko, apa sih yang dimaksud dengan persediaan keperluan toko tersebut? Nah, semua persediaan yang digunakan untuk keperluan toko, misalnya kantung plastik, kertas, tinta, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada persediaan keperluan kantor. Apa sih yang dimaksud dengan persediaan keperluan kantor atau office supplies? Itu ya merupakan semua persediaan yang digunakan untuk keperluan kantor yang wujudnya bisa sama dengan persediaan keperluan toko tersebut. Selanjutnya, masih dengan kelompok harta. Selanjutnya itu ada harta tetap. Harta tetap merupakan setiap harta perusahaan yang dapat dipergunakan lebih dari 1 tahun dan uang tunai yang dikeluarkan untuk pengadaannya akan kembali menjadi uang tunai melalui penyusutan atau depresiasi. Oleh karena itu, nilai harta tetap pada neraca menunjukkan harga beli dan penyusunannya, kecuali untuk tanah yang tidak mengalami penyusunan. Harta tetap meliputi perlengkapan atau equipment, lalu mesin, lalu bangunan atau building, lalu selanjutnya itu ada tanah. Nah, perlengkapan atau equipment meliputi peralatan transportasi perlengkapan, delivery equipment, peralatan kantor, office equipment, dan peralatan toko. Lalu mesin meliputi mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses berproduksi. Lalu bangunan meliputi bangunan kantor, pabrik, atau gedung yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya itu ada utang dan modal. Yang pertama kita akan membahas mengenai utang. Yang pertama itu ada utang jangka pendek. Yang dimaksud dengan utang jangka pendek ialah utang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, utang jangka pendek ini meliputi wesel bayar, utang dagang, kredit modal kerja, dan penerimaan di muka. Nah, yang dimaksud dengan wesel bayar itu merupakan utang dengan surat perjanjian khusus yang menerangkan bahwa perusahaan akan membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu pula sesuai dengan kesepakatan yang berlaku di awal peminjaman. Lalu utang dagang, seringkali pembelian yang dilakukan oleh perusahaan tidak dibayar secara tunai, sehingga perusahaan memiliki utang yang disebut dengan utang dagang. Lalu kredit modal kerja, kredit ini merupakan kredit jangka pendek yang diperoleh dari lembaga keuangan yang mana pelunasannya kurang dari 1 tahun. Nah, kredit ini dialokasikan untuk membiayai operasional perusahaan, seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan atau barang dagangan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya penerimaan di muka, yang dimaksud dengan penerimaan di muka yaitu apabila perusahaan telah menerima uang di masa kini, namun penyerahan barang atau jasa hasil produksi diserahkan dalam jangka waktu yang akan datang, maka perusahaan tersebut itu memiliki kewajiban yang disebut dengan penerimaan di muka. Selanjutnya itu udah ada utang jangka panjang dan modal. Yang dinamakan utang jangka panjang yaitu utang yang kewajiban pelunasannya lebih dari 1 tahun disebut dengan utang jangka panjang. Nah, utang ini meliputi ada obligasi, kredit investasi, dan kredit hipotek. Yang dimaksud dengan obligasi yaitu utang jangka panjang dari perusahaan yang telah dibuktikan dengan surat-surat resmi yang disebut dengan surat obligasi. Lalu ada kredit investasi. Kredit ini merupakan kredit jangka panjang yang diperoleh dari lembaga keuangan yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, utang ini biasanya dialokasikan untuk pengadaan harga tetap seperti tanah, bangunan, perlengkapan, mesin, dan sebagainya. Lalu ada kredit hipotek. Yang dimaksud dengan kredit hipotek yaitu pinjaman yang menggunakan jaminan harta tetap perusahaan, dan memberi pinjaman kepada kreditur dapat mengajukan ke pengadilan untuk menjual harta yang wirausahaan jaminkan apabila wirausahaan yang bersangkutan sebagai peminjam debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Lalu selanjutnya di sini itu ada modal atau kapital. Modal ini merupakan hak wirausahaan sebagai pemilik perusahaan, termasuk di dalamnya rugi atau laba yang diraih perusahaan. Biasanya dalam neraca, modal dapat dicantumkan dengan modal akhir saja, sedangkan perhitungan dicantumkan dalam laporan modal. Nah, bentuk neraca dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk T form atau account form, dan bentuk laporan report form. Pada bentuk T, kelompok harta ditulis di bagian kiri, kelompok kewajiban dan modal ditulis di bagian kanan. Sedangkan pada bentuk laporan sendiri, kelompok ditulis di bagian atas, kelompok kewajiban dan modal ditulis di bagian bawah. Selanjutnya yaitu ada laporan rugi laba. Nah, bila hanya melihat neraca saja, tentunya wirausahawan belum dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya keuntungan ataupun kerugian perusahaannya. Oleh karena itu,
Perlu disusunlah laporan lain yang memberikan informasi tentang hasil penjualan produk beserta biayanya yang dibuat secara berkala atau per tahun, per bulan, atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, laporan ini yang disebut dengan laporan rugi laba, income statement. Laporan rugi laba memiliki dua jenis bentuk perhitungan, yakni bentuk perhitungan langkah tunggal single step dan bentuk perhitungan langkah ganda multiple step. Nah, selanjutnya itu ada selisihnya menghasilkan laba atau rugi. Bentuk perhitungan langkah ganda multi step dapat dilakukan. Yang pertama, hitung dulu laba kotornya dengan mencari selisih dari hasil penjualan bersih dikurangi harta pokok penjualan atau HPP. Lalu yang kedua, setelah itu hitung biaya operasi operating expense yang diperinci menjadi biaya penjualan selling expense dan biaya umum atau administrasi general administrative expense. Selanjutnya, selisih laba kotor dengan jumlah total operasi dihasilkan laba operasi net income from operation. Lalu, laba operasi setelah diperkurangkan dengan kewajiban terhadap pinjaman menghasilkan laba sebelum pajak, net income before tax. Lalu, untuk memperoleh laba bersih, perkurangkan laba sebelum pajak dengan pajak yang harus dibayarkan. Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa untuk memperoleh laba kotor, nilai penjualan bersih harus dikurangi dengan HPP yang merupakan harga pokok dari produk yang terjual. Nah, terdapat perbedaan perhitungan HPP antara perusahaan perdagangan dengan perusahaan manufaktur atau pabrikasi atau pengolahan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan perdagangan. Perusahaan jenis ini melaksanakan aktivitasnya dengan membeli produk menjualnya kembali. Perhitungan HPP-nya adalah sebagai berikut. HPP sama dengan persediaan awal ditambah persediaan bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Maka di mana persediaan awal adalah nilai persediaan per tanggal 1 Januari tahun berjalan, lalu yang kedua pembelian bersih adalah nilai pembelian selama 1 Januari hingga 31 Desember. Selama tahun itu berjalan, lalu persediaan akhir adalah nilai persediaan per tanggal 31 Desember tahun berjalan. Lalu yang kedua ada perusahaan manufaktur atau pabrikasi atau pengelolaan. Perusahaan jenis ini melakukan aktivitasnya dengan membeli berbagai bahan, kemudian memprosesnya menjadi produk. Olehnya, itu perhitungan HPP-nya dilakukan sebagai berikut. HPP sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan AK, di mana persediaan awal barang jadi adalah nilai persediaan awal produk per tanggal 1 Januari selama itu berjalan. Lalu harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Lalu yang ketiga, persediaan akhir barang jadi adalah nilai persediaan akhir produk per tanggal 31 Desember tahun berjalan. Nah, selanjutnya jika jumlah bahan mentah yang dipakai dalam proses produksi selama setahun berjalan dapat dihitung dengan cara HPP sama dengan persediaan awal bahan ditambah dengan pembelian, lalu dapat dikurangi dengan persediaan akhir bahan. Yang dimana penjelasannya ialah persediaan awal bahan adalah nilai persediaan awal bahan per tanggal 1 Januari tahun berjalan. Lalu yang kedua, pembelian bahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan selama tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Lalu persediaan akhir bahan adalah nilai persediaan akhir bahan per tanggal 30 Desember tahun berjalan. Nah,
Karena panjangnya perhitungan harga pokok penjualan atau biasa disingkat dengan HPP, sehingga dalam laporan rugi laba biasanya tidak dicantumkan, melainkan dibuat lampiran dalam bentuk ikhtisar. Selanjutnya itu ada laporan arus kas. Di PPT ini saya tidak mencantumkan tentang pembahasan tentang laporan arus kas, tetapi saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas itu sendiri. Nah, definisi laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang memperlihatkan penerimaan kas, kas inflow, dan pengeluaran kas yang biasa disebut dengan kas outflow. Perusahaan selama satu periode waktu. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi perihal penerimaan dan pengeluaran kas sebuah perusahaan selama periode akuntansi. Nah, selain itu ada memiliki tujuan sampingnya. Tujuan sampingnya yaitu memasok informasi tentang aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode akuntansi. Beberapa informasi seperti itu sebenarnya dapat diperoleh dengan membaca laporan keuangan, namun laporan arus kas memberikan gambaran segala transaksi yang mempengaruhi kas. Nah, wirausahawan memiliki tanggung jawab atas perencanaan bagaimana dan kapan kas akan diperoleh dan dipakai. Manakala arus keluar kas yang dianggarkan lebih besar ketimbang arus kas masuk yang dianggarkan, wirausahawan sepatutnya memutuskan apa yang seharusnya dapat dilakukan terhadap hal tersebut. Nah, kadangkala wirausahawan mendapat kucuran dana atau melepas beberapa harta. Sekali waktu wirausahawan juga membatasi kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dengan merevisi rencana-rencana kegiatan perusahaan. Nah, investasi baru ataupun pelunasan pinjaman. Apapun keputusan yang diambil seorang wirausahawan, tentunya tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kas yang tersedia dan kebutuhan dana tunai. Selanjutnya itu ada analisis rasio keuangan perusahaan. Di dalam PPT juga saya tidak mencantumkan, tetapi di sini saya akan membahas mengenai rasio keuangan perusahaan tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah usaha yang dirancang layak secara finansial, maka perlu pula dilakukan analisis untuk mengetahui sampai sejauh mana perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek dan atau jangka panjangnya. Kemampuan dalam mengalokasikan dana secara efisien dan efektif, dan tentunya kemampuan dan memberikan keuntungan. Berikut ini ada beberapa alat analisis yang dapat digunakan, yaitu pertama ada rasio likuiditas. Nah, yang dimaksud dengan rasio likuiditas yaitu rasio likuiditas ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau utang jangka pendek atau liquid. Rasio likuiditas ini dibagi menjadi rasio lancar dan rasio cair. Lalu selanjutnya itu ada yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban atau utang jangka panjang dan jangka pendek. Rasio solvabilitas ini juga dibagi menjadi dua, yaitu rasio harta atas utang dan resiko utang sendiri. Lalu yang ketiga itu ada rasio aktivitas, efektivitas, dan produktivitas, yang dinamakan dengan rasio aktivitas, efektivitas, dan produktivitas ini berguna untuk mengukur kesibukan, keaktifan, atau produktivitas modal yang dimiliki. Nah, rasio ini dibagi menjadi tiga, diantaranya yaitu perputaran harta, perputaran modal kerja, lalu perputaran persediaan barang, dan perputaran persalinan bahan, dan perputaran piutang. Nah, rasio selanjutnya itu ada rasio probabilitas atau laba.
Nah, selanjutnya itu ada rasio profitabilitas atau laba berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Di sini dibagi menjadi beberapa, dibagi menjadi 3, yaitu ada profit margin atau margin laba, lalu yang kedua ada laba atas harta operasi, lalu yang ketiga ada laba atas modal sendiri. Lalu rasio selanjutnya itu ada rasio efisiensi atau biaya. Nah, rasio efisiensi atau biaya ini berguna untuk mengukur efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dibagi menjadi 3 rasio efisiensi atau biaya ini. Yang pertama ada rasio harga pokok produksi, lalu yang kedua rasio pemasaran, dan yang ketiga rasio biaya administrasi. Nah, selanjutnya setelah dijelaskan mengenai aspek keuangan di dalam kewirausahaan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja segala aktivitas dalam sebuah perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dan semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka kemungkinan untuk meraih kesuksesan juga semakin besar. Oleh karena itu, seorang wirausahawan dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan manajemen keuangan pada perusahaannya. Sesederhananya apapun bentuknya, membiasakan diri untuk mencatat segala transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dan mencatatnya melalui pembukuan yang sederhana merupakan langkah awal. Lebih baik lagi apabila sudah mampu untuk menuangkannya ke dalam berbagai bentuk laporan keuangan yang tentunya memberikan manfaat, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan penting terkait upaya dalam pembagian perusahaan. Nah, untuk menerapkan materi yang dibahas dalam pembelajaran aspek keuangan perusahaan, maka dapat disajikan beberapa diskusi tersendiri. Baiklah teman-teman semua, itulah materi yang saya sampaikan mengenai aspek keuangan di dalam wirausahaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam bertutur kata. Semoga materi ini bermanfaat dan tetap semangat. Saya Rizka Akmalia dengan nomor induk mahasiswa 2120646 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.